serta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, insyaallah ta'ala. Yang kami hormati pembina kami, Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah ta'ala, juga kepada kepala sekolah SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin Al-Ustadz Imam Santoso LC Hafidhullah ta'ala, segenap tim Bapak Ibu manajemen serta Bapak Ibu guru semua, serta ada seluruh tenaga non kependidikan yang sama-sama kami hormati. Izinkan saya membacakan beberapa untayan acara yang diantaranya pembukaan oleh MC yang telah saya buka, lalu sambutan dari kepala sekolah SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin, lalu kajian sesi pertama kopi break, kajian sesi kedua tanya jawab, nanti ibu guru bisa melayangkan secara kertas atau via WA, dan sholat zuhur, dan diakhiri dengan kegiatan ramah tamah atau makan siang bersama. Taib, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kepala Sekolah Al-Ustadz Imam Santoso LC Hafidhullah ta'ala untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pembina kita Al-Ustadz Al-Fadil Mahfud Umri Hafidhullah ta'ala wa ra'ah, segenap tim manajemen dan PTK di Satuan SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin, kemudian Kepala Sekolah TK Islam Riyadhus Shalihin dan juga jajarannya, juga tak lupa seluruh para pengampu musyrif dan musyrifah di SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, di kesempatan ini, hari ini hari Kamis 4 Januari 2024 adalah kegiatan perdana kita setelah beberapa waktu lamanya kita jeda untuk mengambil waktu liburan akhir semester dan untuk mempersiapkan kegiatan mengawali tahun ajaran 2023-24 pada semester genap. Maka di kesempatan hari ini, Kamis 4 Januari 2024, kita mengadakan kegiatan daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Mahfud Umri Hafidhullah wa ra'ah. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, ada dua kegiatan sebagai yaitu adalah persiapan baik psikis dan juga persiapan yang lainnya menjelang bergulirnya semester 2 yang akan dimulai pada Senin 8 Januari 2024. Yang pertama adalah kegiatan hari ini, yaitu daurah dengan mengangkat tema antara akidah, akhlak, dan ibadah, yang mana insya Allah ini akan menjadi mutasalsil, yaitu adalah continue. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan kegiatan ini adalah kegiatan pembukanya. Kemudian yang kedua adalah itu hari Jumat 5 Januari 2024 yang akan esok hari juga untuk Satuan SD dan SMP Islam Riyadhus Shalihin kita akan mengadakan rapat perdana, yang mana insya Allah dimulai, karena hari Jumat dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini, kegiatan kita dimulai dari kegiatan pengajian ini sampai nanti diakhiri dengan sesi isoma, ya, ramah tamah ba'da sholat zuhur. Maka seluruh yang hadir harus mengikuti semua kegiatan dari awal sampai akhir, baik pengajian sampai kemudian makan bersama. Alhamdulillah, yayasan telah menyiapkan berbagai menu yang terbaik untuk bisa diberikan kepada seluruh satuan pendidikan atau tenaga pendidikan di SD, SMP, dan juga TK Islam Riyadhus Shalihin.
Mungkin ini dari saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz kita, Ustadz Mahfud Umri, yang mana beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk membersihkan waktu. Mari bersama-sama kita mengambil istifadah dan faidah dari kegiatan di kesempatan hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Syukur kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan acara selanjutnya adalah acara daurah ilmiah kepada Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak kepala sekolah, para wakil, Bapak Ibu guru, dan juga para karyawan semuanya, keluarga besar dari Riyadhus Shalihin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan kita sudah diberikan nikmat-nikmat tersebut. Ni'matani mawjudun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh, rawahul Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tugas dan fungsi sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, tentunya satu sisi adalah berat, satu sisi adalah peluang, ya, kesempatan. Berat kenapa? Karena harus menghadapi anak-anak, di mana kita tahu mereka, ya, usia bermain, namun kita berusaha untuk mengkondisikan mereka dalam rangka mengembangkan, mendidik, mentarbiyah, robba, yurabbi, tarbiyah, mendidik dengan step by step, bertahap, ya. Segala sesuatu yang bersifat tahapan itu pasti perlu kesabaran, perlu perjuangan, ya. Sehingga di samping hal tersebut merupakan perkara yang berat, namun adalah di situ adalah peluang. Saya selalu mengatakan seperti itu pada setiap kesempatan, ya. Kita melihat kepada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid, bahwa sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan.
Ketika tujuannya hukumnya wajib, semua sarananya jadi wajib. Apa hukumnya menuntut ilmu adalah wajib, maka semua sarana jadi wajib. Sehingga semua yang terkait dengan sarana ketika hukumnya wajib maka jadi wajib. Ketika hukum apa perkara itu baik, maka semua sarana jadi baik. Sehingga jangan merasa kecil dan merasa saya hanya sebagai ini sebagai itu. Semua memiliki satu kesatuan, ya, yang bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu, dalam rangka kita mendidik anak-anak dan semua kalau melihat di lapangan adalah mendidik. Saya tanya kepada para petugas kebersihan misalkan, ya, OB, apakah ada anak yang kencing kemudian tidak cebok? Iya. Apakah saudara biarkan? Ketika saudara biarkan, Anda berdosa. Ya. Dan ketika saudara jadikan sebagai peluang, maka itu merupakan kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, pembekalan demi pembekalan harus selalu perlu diadakan. Di antaranya pada kesempatan ini dan juga kesempatan yang lain, ya, saya bawakan dengan tema antara akidah, akhlak dan ibadah. Tambah lagi sebenarnya muamalah. Tapi sebenarnya kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari 3 perkara ini yang semuanya tentu berbuah yang namanya muamalah. Muamalah dengan Allah, muamalah dengan sesama manusia, muamalah dengan alam, ya, dengan semuanya. Ya, sekarang para jemaah rahmati Allah, kenapa tema ini diangkat? Agar taksil kita di dalam memahami hidup dan kehidupan ini, ya, memiliki nilai, memiliki semangat, sehingga apapun peran kita, peran itu hanya sekedar peran. Yang pasti tujuan hidup adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Ibnu Katsir, ai liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Ya. Nah, kita akan bahas, ya, antara akidah, akhlak dan ibadah. Karena satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ya. Meskipun dalam kenyataannya ada pelajaran yang memang di situ khusus, ya, jurusan dakwah dan usuluddin, urusan hadis, jurusan asy-syariah, fakultas yang lain. Tapi semuanya tidak akan bisa dilepas satu sama lain. Ya, sehingga ketika menonjol akidahnya seseorang, kemudian dia melepaskan diri dari akhlak, tidak mungkin dan tidak bisa. Ya. Menonjolkan ibadah tanpa memperhatikan akidah juga tidak bisa. Tidak bisa. Maka dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di situ ada bagian akhir, ya, yaitu masalah akhlak. Ya. Dan beliau kan bawakan hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurnanya iman seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Coba kita perhatikan satu hadis Abi Hurairah yang Imam Muslim tentang orang yang bangkrut. Ya, Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'. Faqala al-muflis innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadza, ya, wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaihi, ya, faturihat alaihi, ya, thumma turihat finnar. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Al-muflis. Apa kata para sahabat? Orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak memiliki apa? Dirham dan harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian Nabi meluruskan,
Orang muflis adalah dari umatku. Coba perhatian di sini. Dari umatku. Ya. Berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi Muhammad berarti 3, zalimun nafsih, muqtasid dan sabiqun bil khairat biidznillah. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya. Kami wariskan Al-Qur'an dari kepada hamba kami yang kami pilih, ada yang zalimun li nafsihi, apa kata Ibnu Katsir, semua ini umat Nabi Muhammad. Sifat zalimun li nafsihi terkadang yang wajib dikerjakan, kadang ditinggalkan, dan haram juga kadang dikerjakan. Zalimun li nafsihi. Nah, coba perhatikan hadis ini. Hadis ini mengatakan umatku yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kalau membawa pahala berarti menunjukkan amal dia diterima. Dan amal itu diterima ya jika dikerjakan di atas takdir yang benar. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh dari laki atau perempuan dan dia beriman, akidahnya benar, maka diberikan kehidupan yang baik. Berarti dia iman yang benar. Nah, coba perhatikan berikutnya, ya, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, zakat, tapi dulu mencela dan mencaci fulan, ya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, memukul, menumpahkan darahnya, makan hartanya, maka diambillah pahala-pahalanya tersebut dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki, diberikan kepada mereka orang-orang yang telah dizalimi. Berarti di sini masalah akhlak, masalah muamalah, hubungan. Kemudian habis pahala dan kebaikannya. Sementara kezaliman kepada orang masih banyak, lalu diambillah, ya, diambillah kezalimannya orang lain, dosa orang lain diberikan kepada dia dan dilemparkan kepada api neraka. Ditanya Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang berbuat baik, ibadahnya masya Allah, tapi dia pada orang jelek, buruk, ya, yaitu apa? Merobek-robek kehormatan orang. Ya, bisa jadi memang, ya, orang yang dirobek-robek kehormatannya itu dapat kebaikan dari kebaikan yang dilakukan. Dia diberikan kesempatan berbuat baik untuk diberikan kepada orang lain, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis seorang wanita, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq, ya, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Faqalu wa fulanatu tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi aswarin wa la yu'dhi ahadan. Faqala hiya min ahli al-jannah. Rawahu akhraj Ahmad wal Bukhari wal Bazzar wa lafdhu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad dan Sahih Al-Albani dalam Adab al-Mufrad. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, ya, ini fulanah berarti orang diketahui tapi disebut dengan inisial fulanah, perempuan, ya. Dia sholat malam, puasa di siang hari, dia berbuat kebaikan dan bersedekah, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa Rasul bersabda? Dila la khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya, dia berada di dalam api neraka. Kemudian dikatakan fulan sholat wajib dan dia suka bersedekah dengan aswar, itu apa, keju, ya, susu yang dibekukan, keju. Apa kata Nabi? Dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Apa kata Nabi? Dia termasuk
ahli surga. Ya, dia termasuk ahli surga. Nah, perhatikan dua hadis ini. Ya, dan dua-duanya hadis Abi Hurairah. Satu dalam Muslim, satunya ya riwayat Imam Ahmad, ya Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Al-Bazzar. Perhatikan di situ, ya. Di dalam hadis yang pertama disebutkan orang yang bangkrut dari umatku membawa pahala sholat, puasa dan zakat di hari kiamat. Coba apa yang bisa diambil faedah di sini? Ibadah dan akidah. Yakin dengan pahala, yakin dengan hari kiamat, itu akidah. Aktivitasnya sholat, puasa, zakat, ibadah. Bahkan yakin dengan pahalanya juga akidah. Sehingga tidak bisa dipisah. Ya. Kemudian di sini menumpahkan darahnya, menuduhnya, memfitnah, dan seterusnya. Ini adalah akhlak. Nah, makanya nanti insya Allah dalam materi pada kesempatan ini ya, ada beberapa poin, ada 8 poin saya tulis di sini ya. Yang pertama adalah muqaddimah. Tadi dua hadis muflis ya, dan hadis wanita yang beribadah, ahli ibadah tapi menyakiti orang. Ya. Di mana keduanya di sini mengandung semuanya, akidah, ibadah dan akhlak, satu kesatuan. Lihat hadis muflis tadi, umatku yang bangkrut adalah umatku. Umatnya Nabi Muhammad ada 3 golongan yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Hari kiamat akidah bukan? Akidah. Yakin akan adanya balasan pahala, itu akidah. Perbuatan sholat, zakat, puasa, ibadah. Kemudian dia tidak baik sama manusia, itu akhlaknya. Ya, tidak bisa dipisah mereka. Bahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kita perlu ziyadah ya minal khuluq, dari akhlak, dari kelembutan kepada orang dan seterusnya. Perlu ziyadah. Artinya apa? Itu tidak bisa dipisahkan. Akidah awalan betul, harus nanti kita bahas ini. Ya. Nah ini sebagai muqaddimah 2 hadis ini. Ya, di mana hadis Abi Hurairah yang pertama mengandung akidah, ibadah dan juga akhlak. Begitu pula dengan hadis yang kedua, ya, dia rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah. Apa kata Nabi? Di neraka, la khairu fiha, hiya min ahlin nar. Berarti apa? Percaya pada surga neraka itu akidah bukan? Akidah. Ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Percaya dengan surga neraka, akidah, keyakinan. Sedekah, sholat malam, ibadah, tapi mulutnya, lisannya menyakiti tetangganya. Tentu tetangga di sini sebagai contoh. Tentu siapa saja, ya. Kalau yang tadi umum, siapa saja. Ya, ini sebagai muqaddimah, ya. Kemudian pembahasan kedua, boleh antum tulis sampai pembahasan ke-8 insyaallah. Yang kedua, definisi akidah, akhlak dan ibadah. Ya. Tadi pertama adalah muqaddimah, hadis muflis dan wanita rajin ibadah yang menyakiti tetangga dengan lisannya. Yang kedua apa? Definisi akidah, akhlak dan ibadah. Yang ketiga, keutamaan mempelajari akidah. Yang keempat, bahayanya menyepelekan akidah. Kelima, kedudukan akhlak dalam Islam. 6, keutamaan akhlak yang mulia.
6. Keutamaan akhlak yang mulia. 7. 6 prinsip dalam ibadah. 6 prinsip dalam ibadah. 8. Hubungan antara akidah, akhlak, dan ibadah. Hubungan antara akidah, akhlak, dan ibadah. Baik, ya. Jadi tadi dalam muqaddimah saya sudah sampai pada antum 2 hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Yang kedua juga hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan juga Al-Bazzar. Dan itu lafadznya Bukhari tadi, ya. Nah, perhatikan di situ ketika Nabi menyebutkan orang bangkrut dari umatku membawa pahala salat, puasa, dan zakat pada hari kiamat. Itu semuanya ibadah dan akidah. Ya. Artinya itu tidak bisa dilepaskan hubungan satu dengan yang lain. Wow, dia spesialis dalam masalah usuluddin, spesialis dalam ini, kemudian menyepelekan yang lain, tidak bisa. Ya. Apalagi kalau sampai mengesampingkan, menyepelekan saja tidak bisa, apalagi mengesampingkan. Nah, justru kalau kita lihat akidah yang benar, ya, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Buah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal, ya, linnasi la'allahum yatadzakkarun. Surah Ibrahim, ya, ayat 24-25. Allah berfirman, tidakkah kau melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, dengan pohon yang baik, ya. Pohon yang baik kalau kita di sini adalah pohon kelapa, kalau di Jaziratul Arab pohon kurma. Asluha tsabitun, punya 3 karakter. Apa? Akarnya menancap dalam bumi, berarti kuat dia. Muqarruha fis sama. Sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dan buahnya bisa dimakan kapan saja seizin Rabbnya. Begitulah Allah memberikan permisalan kepada manusia agar bisa mengambil pelajaran. Apa kalimat yang baik? Para ulama semua mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Kalau di sini kelapa, banyak tumbuh di pinggir pantai, semakin dihempas oleh ombak dan angin, semakin indah. Banyak orang yang, wah, masya Allah, ya, lambayan nyur kelapa, duduk di sampingnya ambil di pohon, dipetik buahnya, diminum di pinggir pantai, ya, nikmat. Artinya apa? Angin dan ombak sebagai ujian dan cobaan, tapi terasa indah, ya, itu, dan manfaat. Nah, ini akidah. Artinya apa? Akidah yang benar akan berbuah ibadah dan juga akhlak yang baik. Itu pasti. Nah, seperti apa kadar akidah, iman dan akidah ini? Maka kadar iman dan akidah ini akan mempengaruhi kadar akhlak dan ibadah. Baik, kalau begitu apa definisi al-aqidah, ya? Akidah secara bahasa diambil dari kata apa? Al-aqdu. Ya, al-aqdu. Apa al-aqdu itu? Yaitu ala asyaddi wal withaq, yang menunjukkan al-aqdu ikatan yang sangat kuat. Asyaddu wal withaq atau wal wathaq sama-sama, ya. Bisa kasrah, bisa fathah, ya. Al-asyaddu wal withaq, itu ikatan yang sangat kuat. Itu makna secara bahasa, ya. Makna akidah secara bahasa, seperti dalam firman Allah, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad ikatan yang dilepas oleh para penyihir perempuan, ya, dalam hari, di malam hari. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah uqud, akad, ikatan-ikatan.
perjanjian. Nah ini, ya. Ini para ikhwan sekalian. Kemudian berikutnya akidah secara istilah adalah tutlaq 'ala al-iman al-jazim wal hukm al-qati' alladhi la syakka fih. Dimutlakan kepada keimanan yang kuat dan hukum yang memotong, yaitu yang pasti. Alladzi la syakka fih. Hukum yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, di dalamnya. Ini disebut oleh Syekh Nasir Al-Aql dalam Mujma' Ushul Aqidah Ahlussunnah. Fahiya ma yu'min bihil muslim wa yattakhiduhu madhhaban wa yarbitu qalbahu wa dhamirahu bihi wa yatakhidahu dinan wa tusamma aqidatan sawa'an kana hadzal i'tiqad sahihan am batilan. Dan dia merupakan apa? Perkara yang diimani oleh seorang muslim dan dijadikan sebagai pegangan madhaban, ya, pegangan pendapat, mengikat hati dan jiwanya, yang dijadikan sebagai agama. Disebut akidah, ya. Apakah itu keyakinan yang sahih atau yang batil? Nah, ini secara istilah. Sehingga ada akidah sahihah dan akidah batilah. Itu akidah. Kalau memang benar akidah sahihah, sebagaimana orang muslim akidah Islamiyah, yaitu apa? Al-aqidah al-Islamiyah. Baru nih, kadang ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Paham di sini? Ya. Jadi secara bahasa tadi apa? Akidah ikatan yang kuat, ikatan yang kuat. Ya. Kalau ikatan dilepas, ya sudah tidak kuat lagi. Kalau sudah terputus ikatannya, sudah putus, gak ada ikatan. Tapi ada ikatan, masih terikat, tapi kendor. Ya, masih kendor. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengilustrasikan doa yang dikabul atau tergantung bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah, seperti orang yang memanah. Busurnya, tali busur, kemudian anak panahnya dan kekuatan otot, itu semua ada hitungannya yang akan mempengaruhi objek dan bidikan yang akan dipanah. Sejauh mana itu? Nah, akidah ikatan yang kuat, berarti kalau ada kuat, ada tidak kuat. Ketika tidak kuat, maka disebut dengan lemah, ya. Kemudian kalau sudah lemah bisa putus. Kalau sudah putus berarti sudah tidak kuat. Kalau lemah masih ada kekuatan. Makanya al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaif wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan yang lemah, mukmin yang lemah. Dan masing-masing ada kebaikannya berupa keimanan. Artinya meskipun imannya lemah masih ada kebaikan berupa apa? Iman. Tapi ingat, kuat dan lemahnya iman ini akan berpengaruh kepada akhlak dan ibadah. Ya. Tentu berpengaruh juga kepada apa? Balasannya. Sehingga kalau kita sudah merasa bertakwa kok masih ada saja ya takutnya kita kurang. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi syarat, kemudian balasannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, menunjukkan bahwa syarat yang kita kerjakan belum sempurna. Semakin sempurna iman, semakin sempurna balasannya. Sejauh mana tingkat iman dan keyakinan dan akidah, sejauh itu pula para jemaah balasannya dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ya. Dan pengaruhnya dalam kehidupan. Maka yang paling baik amal ibadah kita adalah salat, kata Nabi. Istaqimu wa la tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah.
Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Istiqomalah kalian tapi kan tidak mampu. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Nanti kita bahas dalam ibadah nanti. Ya. Ini akidah. Secara istilah tadi akidah adalah ikatan, ya, dimutlakan kepada keimanan yang kuat, ya, hukum yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, itulah yang diimani oleh orang Muslim, yang dijadikan sebagai madhab, pendapat atau sandaran. Wa yarbitu qalbah wa dhamirahu bihi, yang dia mengikat hati dan jiwanya dengan akidah tersebut dan dijadikan sebagai agama. Disebut akidah jika apa? Apakah itu keyakinan yang benar atau batil, nama samanya akidah. Antum tahu anak pang ya, yang ada di persimpangan jalan, tempatnya saja sudah di persimpangan jalan. Itu keyakinan mereka barangkali begitu. Tapi yang pasti yang saya dengar dari berita itu kan bukan dari sini, itu produk luar, impor itu. Ya, rambutnya merah, kuning, hijau kayak sampah di atasnya. Itu kalau tidak dibangun di atas akidah, nggak mungkin mereka berani begitu, saudara. Karena itu menerobos kemapanan. Bilal bin Rabah tidak mungkin ahad-ahad menerobos batu besar yang ditindikan di atas dadanya oleh tuannya di atas tanah yang panas. Kalau bukan karena akidah, gak mungkin itu kuat. Maka akidahnya pang, ya, akidah batilah, batil. Saya dengar kalau bisa dia mampu setahun gak mandi dan makan tikus baru jadi ketuanya. Saya dengar begitu. Benar tidaknya namanya berita, bisa iya bisa tidak. Tapi yang pasti berpenampilan seperti itu, saya yakin orang tuanya gak bakal rela dan ridho. Kita melihatnya saja ya, miris. Tapi kenapa pede? Karena ada akidah. Akidah apa? Akidah batilatun. Berarti yang begitu juga ada penolongnya, ada ansornya. Iya tidak? Ada ansornya. Masa kalah dengan mereka? Mereka jadi ansor aqidatin batilatin, penolong-penolong akidah yang batil para jamaah. Orang yang seperti itu bisa punya kepedean, percaya diri yang besar. Kenapa? Karena punya akidah, keyakinan. Nah, kita alhamdulillah punya keyakinan, kita punya akidah, aqidatun sahihatun, akidah yang sahihah. Apa? Ya, kembali kepada akidah al-islamiyah. Kata Nasir al-Aql, wal aqidatul islamiyah hiya al-yaqinu wat taslimu wal imanul jazimu billahi subhanahu wa ta'ala wa ta'atuhu wal imanu bihi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa sa'iru asasatil iman wa arkanul islam wa kullu ma huwa qat'iyyun fid din ka hubbillahi ta'ala wal muamalati al hasanah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa hubbis sahabah wal ulama wa kullu ma huwa mundarijun tahta as-sahih min ad-din al-islami. Ya, wa lihada fa inna umurul aqidati hiya kullu ma thabata bil aqidah min umurin ghaibiyatin wa ghairi ghaibiyatin thabitatin fi usul al-i'tiqad min al-Qur'an al-Karim wa mimma sahha thubutuhu min al-wahyi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhul fil aqidah kadzalika al-musallamat min al-umur al-'ilmiyah wal 'amaliyah kal iltizam bil fadha'il wal akhlaqil hamidah wa nafi kullu ma huwa didduha. Ini perkataan Nasir al-Aql, ya. Akidah Islamiyah adalah suatu keyakinan dan ketundukan serta iman yang pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta taat kepadanya, beriman kepadanya
kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan semua pondasi-pondasi keimanan, iman kepada rukun Islam, dan segala sesuatu yang bersifat qat'iyah pasti dalam agama, seperti cinta kepada Allah, ya, muamalah yang baik, interaksi yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, mencintai para sahabat dan para ulama, dan semua yang berada di bawah hal tersebut dari kebenaran agama Islam. Ya, oleh karena itu, semua perkara akidah adalah perkara yang telah tetap dengan akidah dari perkara-perkara gaib dan juga selain yang gaib yang telah tetap ya dalam pokok-pokok keyakinan dari Al-Qur'an, ya, dan yang sahih ketetapannya dari wahyu bagi Nabi SAW, dan masuk ke dalamnya adalah kita menerima perkara-perkara yang bersifat ilmiah dan amaliyah. Ilmiah akidah, amaliyah ibadah. Termasuk juga iltizam kepada keutamaan-keutamaan dan akhlak yang mulia, serta menafikan semua yang bertentangan dengannya. Ini ya, ini juga penting terakhir itu. Jadi setelah memberikan definisi akidah Islamiyah yang hak seperti apa, termasuk rukun iman yang 6 ya disebutkan di situ, ya. Kemudian perkara gaib, perkara ilmi dan amali, ilmi akidah, amali ibadah. Kemudian menafikan yang melawannya. Jadi dalam agama Islam itu disebut sebagai keyakinan kalau dia apa? Kalau dia isbat dan nafi, menetapkan dan meniadakan. Apa? Wa may yu'min billah, astagfirullahaladzim. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha. Ya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengingkari, menolak taghut. Taghut itu kesyirikan, segala sesuatu ya yang menyelisih, ya, yang melampaui batas dari kata tohong, ya, dan beriman pada Allah Ta'ala, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak akan bisa putus. Kalau mengaku Islam, ya harus menolak agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Kemarin siapa yang sempat menyalakan lilin atau kembang api? Sang Nuji main kembang api enggak kemarin? Hah? Tapi main kembang-kembangan kan sama sih dia. Ya, mau dikembang ya. Ya itu. Coba yang nyolok mercon, petasan, banyak orang Islam. Padahal itu harinya orang-orang Nasoro, hari raya mereka. Ya. Ini. Itu karena tidak paham, atau paham tapi dilanggar, tapi tetap keyakinan banyak ini, banyak motif, sehingga kalau motifnya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan sadar dan tahu, bisa lepas dari ikatan Islam, ya. Nah, jadi akidah ini harus dijaga, saudara. Akidah ini harus dipelajari dengan baik. Akidah ini harus kita pahami dengan benar. Makanya disuruh paham dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, ketahui dengan ilmu, pelajari dengan ilmu. Makanya kita beri kesempatan al-qaulul mufid. Nanti kita lanjutkan dengan Fathul Majid terus sampai kapanpun, sampai mati. Iya. Diulang-ulang, gak ada masalah.
Diulang lagi. Supaya apa? Supaya asluha tsabitun. Ya, supaya apa? Akarnya menancap dalam ke bumi. Artinya menancap dalam ke hati. Kalau sudah itu kuat, insya Allah seperti Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, tetap 70 saetan pedang di badan para sahabat pada perang Uhud. Nabi juga sampai giginya pecah berdarah. Beliau kokoh semuanya. Nah, hanya dengan petasan kok berubah. Kembang api berubah. Ya. Maka ketika ada seperti itu, paksakan hati kita untuk mengingkari. Bukan malah didengar, tapi saya tidak ikut kok, tapi cepat ingin dengerin. Wah, duor gitu. Ya, dinikmati. Itu salah satu para jemaah. Bagaimana yang lain? Ini akidah. Ya, berarti di sini perlu kita mempelajari akidah dengan benar. Ya, akidah. Dari ijma para sahabat itu akidah. Ya, nah, sumber akidah Al-Quran, Sunnah wal ijma. Qiyas nggak ada, akidah dan qiyas oleh satu. Ya, qiyasul aula, walillahil matsalul a'la. Ya. Jadi ini akidah. Oleh karena itu punya PR. Setelah tahu definisi akidah punya PR. Karena akidah itu bagaikan apa? Bagaikan akar pohon yang kuat menancap ke dalam bumi. Makanya kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhul yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu ma hiya? Faqala jannatul iman. Di dunia itu ada surga. Orang yang belum masuk surga dunia, maka dia susah untuk masuk surga akhirat. Apa itu? Yaitu jannatul iman, surga keimanan. Sehingga jangan heran dengan akidah yang kuat. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau engkau penjarakan aku adalah kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu rihlah, piknik ya, kayak kemarin ke Kandang atau juga ke Sentul atau kemana, piknik di jalan Allah. Kalau engkau bunuh aku, kalian bunuh aku, syahid di jalan Allah. Jadi semuanya nikmat, apalagi hanya sekedar kurang lemburan bagi yang itu ya, kurang ini, kurang itu, nggak ada. Mari kita hadapi dunia ini dengan kacamata agama, dengan sebenarnya, dengan kacamata agama. Sebab bagaimanapun, maaf ya, kalau kita kaitkan dengan posisi atau kondisi kedudukan kita di sini, ada sebagai guru, ada sebagai ini, sebagai itu, sebagainya, ya itu yang sekarang kita hadapi. Artinya, kalau kita menggunakan kacamata agama dan akidah yang benar, lakukan, ya, sesuai dengan apa sudah ditetapkan. Kemudian mengharapkan sambungkan amal ini dengan sebagai ibadah. Dibawa dengan akhlak yang mulia, yang dibangun di atas akidah yang kuat, sehingga nikmat. Para jemaah, saya bekerja untuk mencari nafkah bagi anak dan istri misalkan, untuk ini dan itu, semuanya disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, yang ada adalah macam-macam, yang ujung-ujungnya mungkin kita menjadi orang yang muflis, ya, jadi orang yang kacau beliau, ya, kacau balau. Ini para jemaah, ya, ini definisi akidah. Ya. Selanjutnya adalah definisi al-akhlak, ya, akhlak jamak dari khuluq, ya, sehingga Nabi dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, engkau ini Muhammad, ada matan wa udithu wa qasam. Allahu alam ya, apa istiqna. Innaka adalah inna, yaitu adatut taukid, lam taukid, udah dikasih sifat yang azim sebagai penguat taukid juga. Artinya benar-benar ada berapa penguat di situ. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah berada dalam hak yang sangat mulia, ya, yang mulia. Apa itu akhlak? Berkata, yaitu
Ar-Raghib, itu Ar-Raghib Al-Asfahani, ya. Ar-Raghib Al-Asfahani ini beliau juga disebut sebagai apa namanya, nuhat, ya, nuhat, ahli nahu. Dan beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, apa itu akhlak? Ya. Apa kata beliau? Wal khalaqu wal khuluqu fil asli wahidun. Ya. Al khalaq dan al khuluq secara asal satu. Ya. Satu apa namanya? Satu makna, ya. Tapi lakin khussal khalaq bil hayat wal ashkar waswar al-mudrakah bil basar, ya. Adapun al-khalaq dikhususkan atau khusus untuk apa? Untuk satu bentuk, ya, hayat wal ashkal waswar, ini sama juga sebenarnya. Hayat, ashkal, waswar, yaitu bentuk fisik yang diketahui oleh mata, bisa dilihat. Jenggotnya, ya, lebat, berewok, kulitnya agak hitam, ya. Siapakah dia, gitu kan? Bisa dilihat tidak? Orang Pakistan kan gitu, ya. Pakistan. Itu bisa dilihat. Mudrakah bil basar. Ya. Yang bersangkutan, saya kan bukan sebut nama kan? Ya, saya jangan tersinggung, ya. Saya bukan dalam rangka untuk ghibah di depan umum masalahnya ini. Ya, nggak ada. Ya, itu apa? Al-khalaq, artinya fisik. Ya, fisik. Jadi khalaq itu fisik. Adapun khuluq, wa khusul khuluq bil qawa was sajaya al-mudraka bil basirah. Adapun khuluq dikhususkan untuk apa? Ya, untuk sesuatu yang bisa dilihat dengan basirah, dengan hati. Ya. Itu dari akhlaknya. Itu khuluq. Ya. Oleh karena itu Al-Jurjani itu ada dua, ya, Al-Jurjani, Abu Bakar, ya, Muhammad Al-Jurjani itu yang meninggal tahun 417 Hijriah, tapi yang Al-Jurjani di sini adalah Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani, ya, yang meninggal tahun 816 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan apa al-khuluq? Ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyyah. Ya. Al-khuluq adalah suatu ungkapan dari apa? Dari kepribadian yang ada dalam diri seseorang yang menancap dalam, yang akan muncul dari kepribadian itu suatu aktivitas yang dilakukan dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang. Rawiyah itu an-nadhar. Jadi yang namanya khuluq jamak dari apa? Bentuk mufrad dari akhlak. Itu akhlak. Apa akhlak itu? Satu ungkapan tentang kondisi, keadaan, ya, jiwa seorang yang sangat dalam, yang muncul darinya perbuatan, tangan, lisan, mata, telinga, dengan mudah tanpa pikir panjang. Itu namanya akhlak, ya. Fa in kana sadiru anhal af'al hasanah kanatil hay'ah khuluqan hasanan, ya. Apabila yang keluar dari kepribadian tadi, yang dari jiwa yang dalam itu adalah perbuatan yang baik, maka disebutlah dengan akhlak yang baik. Ya, dia tanpa pikir panjang. Kalau ada orang tua di bawahnya, kemudian dia lewat, permisi Pak, tanpa pikir panjang, nggak mikir, berarti akhlak yang baik. Meskipun dia tidak tahu dalilnya, yaitu apa?
laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Tidak tahu dia, tidak termasuk golongan kami, tidak menghormati orang lebih tua. Tapi dia muncul dari sini. Memang dua akhlak itu kata Nabi. Ada yang muncul dari dirinya sebagai pemberian dari Allah Ta'ala, ada yang perlu muktasab, yang perlu dipelajari. Ya. Nah, dua-duanya ini setelah dia tahu, langsung dia spontanitas. Kalau baik itu namanya akhlak yang baik. Wa in kana sadiru minha al-af'ala al-qabihah sumiyat al-hay'atu alatiyya masdaru dzalik khuluqan sayyi'an. Ya, disebut oleh Al-Jurjani ya dalam At-Ta'rifat. Kalau yang muncul adalah perbuatan yang jelek, buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Ya, makan tanpa pikir panjang, sampahnya dibuang sembarangan, itu akhlak. Akhlak juga itu, tapi akhlak yang buruk, tanpa pikir panjang. Dia ngasih sama orang, nggak pakai pikir panjang. Padahal dia nggak, yang di rumah mungkin agak kurang, tapi dia karena ketika berbuat, memberi sama orang, berbagi sama tanpa pikir panjang, itu sudah jadi akhlaknya. Kalau masih mikir, masih istikharah, itu belum jadi akhlak. Ya. Mau kasih sebutir korma masih istikharah, itu bukan jadi akhlak. Kalau ketika beri, apa akhlaknya? Al-jud wal karam. Ya, itu akhlak. Ya. Nah ini definisi akhlak, di mana nanti akan banyak keutamaan yang ada. Ya. Kemudian definisi ibadah. Dari kata abada ya'budu ibadah. Yaitu apa? Kata Al-Qurtubi al-khudu' wa tadhallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri, itu ibadah. Kata Al-Qurtubi al-khudu' wa tadhallul, itu secara bahasa. Secara istilah disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya. Ismun jami'un, satu nama yang mencakup segala sesuatu ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin, itu ibadah. Dan dengan definisi itu, ya, orang yang melakukan perbuatan ibadah disebut dengan abid atau abdun. Makanya abdun, kata abdun tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq dan sebagainya. Sering saya sampaikan, ada kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Apa? Abdi dalam. Jalannya gimana? Mas Anuji coba praktekkan jalannya abdun, abdi dalam. Ngesot kan? Ngesot menunjukkan apa? Hina dan rendah. Mau menghinakan diri pada manusia? Tidak boleh. Kalau saudara mau, tidak boleh. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Makanya kita meskipun Ka'bah mulia nggak boleh namakan anaknya Abdul Ka'bah. Ada juga orang namanya Abdul Kahfi, karena tidak tahu, tidak paham. Nah oleh karena itu kata-kata ibadah, lihat kembali pada definisinya, ismun jami'un, satu nama yang mencakup. Ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bagaimana tahu kalau dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Ya dari Quran. Ya. Kalau ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka engkau akan menjadi habib. Ya. Iya. Betul tidak? Allah akan cinta padamu, jadi kekasihnya Allah. Kalau tidak ittiba kepada Nabi, jangan ngaku sebagai habib. Karena habib itu mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini.
Likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, perbuatannya mengangkat kedua tangan, itu sholat. Allah kan maha besar, maka saya mau takbir Allahu Akbar, sholatnya gini. Ucapannya Allahu Akbar, tapi takbirnya apakah diajarkan begini? Kan perbuatan. Ya. Kalau emang iya sudah silakan. Kalau tidak, yang benar bagaimana? Yang dicintai Allah. Ya lihat hadis Nabi bagaimana. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, definisi-definisi seperti ini ya disebut dengan taksil, itu penting. Karena memang dalam perjalanan bahasa manapun selalu mengalami yang namanya apa? Distorsi makna, perubahan makna. Dengan perubahan itu juga akan menentukan, karena perubahan makna yaitu thinking juga akan merubah acting. Karena pikiran yang berubah juga perbuatan juga menentukan. Nah, di sini definisi ini penting untuk kita. Oleh karena itu semua yang bersama kita atau bahkan kalau perlu silahkan yang lain ikut, karena itu yang namanya ilmu itu penting bagi semua saudara. Apalagi bagi kita, bagi para pengajar, pengapu, ya, bagi yang bergabung di sini. Tidak bisa, harus. Ya. Sehingga meskipun bergabung, saya bilang, ketika saya bilang meskipun, tapi kembali pada kaidah tadi, yaitu apa? Al-wasail la ahkamul maqasid. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada pada bagian barisan-barisan untuk apa? At-tuhur syatrul iman, kebersihan sebagian separuh dari keimanan, itu jangan dianggap remeh dan enteng. Oleh karena itu, ayo gabung duduk bersama. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama, kan begitu. Duduk bersama, dengarkan, perhatikan. Itu definisi-definisi tadi. Sehingga kita dengan definisi akidah, definisi akhlak, definisi ibadah, ya, kita mudah-mudahan bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian pembahasan ketiga adalah apa tadi? Silakan. Ketiga, keutamaan mempelajari akidah. Para yang merahmati Allah, dengan surat Ibrahim 24-25 tadi memberikan kita gambaran yang cukup lengkap ya. Lengkap dalam pengertian masih secara global, perlu perincian ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Coba perhatikan itu ya. Perhatikan dengan baik. Betul ya, Ibrahim 24-25. Tolong dibuka. Ya. Tidakkah engkau melihat alam taro? Taro itu apa? Ya, tidak hanya sekedar dengan mata, juga dengan basiroh, dengan ilmu. Kalau bahasa orang sekarang observasi kan begitu. Alam taro. Tidakkah engkau melihat, meneliti, mengobservasi? Berarti dengan apa? Perlu fokus, perlu konsentrasi, ya, perlu perhatian khusus. Alam tahu. Dan ini disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fin nabi apa? Al aslu fin nabi al-iqtida wal ittiba. Ya. Wal iqtida. Itu mengikuti beliau. Sampai ada kekhususan bagi beliau. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kau melihat? Tidakkah kau memperhatikan? Meneliti, fokus, konsen, benar-benar perhatian. Bagaimana Allah Ta'ala kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Ya, kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Apa kalimat yang baik? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah.
Disuruh fa'lam annahu la ilaha illallah. Disuruh mengetahui dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan semata dengan akal, bukan qila wa qol, bukan dengan filsafat, tapi dengan ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laisa bitamwih. Ilmu adalah firman Allah, apa yang disabdakan Nabi dan apa yang menjadi ijma perkataan para sahabat. Itu ilmu. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 karakter. Asluha tsabitun. Pertama adalah akarnya menancap dalam ke bumi, berarti kuat. Tidak gampang goyah hanya dengan petasan. Petasan loh. Ya ada sampai hancur tangannya. Itu di Sulawesi, kasih tuh tangan sama petasan, hancur tuh tangan. Iya. Itu tahun yang lalu bupati. Terus tangannya sampai dua jarinya diamputasi. Ya, sudah gak jelas, yang jelas dosa, masih harus bayar korban lagi. Tidakkah Allah memberikan, tidaklah kau perhatikan bahwa Allah memberikan permisalan kalimat yang baik dengan pohon yang baik, punya sifat asluha tsabitun. Akarnya itu sangat kuat, menancap di dalam bumi. Kalau kalimat tauhidnya la ilaha illallah benar, tidak mungkin malas sholat subuh, nggak mungkin. Dia berusaha untuk tidak terlambat untuk mendapatkan takbiratul ihram, bahkan berebut di sofnya pertama. Meskipun terkantuk-kantuk, hujan sekarang masya Allah luar biasa, ya, sehingga membuat semakin sejuk. Oh betul. Kalau dalam parahnya kuat dia, tidak akan mudah goyang. Apalagi sekarang, ya, apa namanya, ombak fitnah, syubhat dan syahwat begitu kuat, ya, saat itu. Wa faruha fis sama, tinggi menjulang ke langit, itu yang ranting-rantingnya. Dan pohon di sini, pohon yang namanya pohon kelapa, itu semuanya bermanfaat. Dari pohonnya, dari daunnya dibikin ketupat, ya, dari apa bangkoknya dibikin arang. Semuanya bermanfaat. Apalagi memang kelapa dan airnya. Itu. Nah, tolong, ya, saya sangat berharap sekali apapun yang terjadi, apapun yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar, karena memang itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk merespon apapun yang dihadapi. Yang datang cuma 2. Kalau nggak seneng, sedih. Kalau nggak enak, ya nggak enak. Apa kalau nggak enak? Ada yang enak dan tidak enak, kan gitu. Tidak ada yang lain. Coba deh. Enak dengan tingkatannya, tidak enak dengan tingkatannya. Dimanapun saudara berada, kapanpun, dengan siapapun kita berada, pasti itu kalau enak atau tidak enak, senang atau sedih. Itu senang dengan berbagai macam tingkatannya. Mau pakai level berapa, 0 sampai 1000 atau 100 atau 10, itu nilainya. Artinya apa? Ayo mari kita tetap dengan menggunakan kacamata agama. Jangan gelegrosi, udah nggak jelas, ya, tidak jelas. Maka dengan pemahaman ini saya ingin semuanya jelas. Semuanya menjadi bukan hanya titik-titik yang bersambung, tapi garis yang bersambung, yang tak terpisahkan, yang menegaskan. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia. Kalau benar, meskipun hebat, kalau nggak benar, sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kan sayang. Bapak-bapak yang hanya barangkali yang bersih-bersih, ada anak di situ, atau ada yang kotor, ini najis, ini kencing, disiram dengan hati. Ini ada anak nih,
ya kencing gak cebok, dibina. Saya balik dengan hati. Apalagi guru, gini-gini. Masa gini-gini aja? Guru ajar. Karena begini ini sudah menunjukkan hatinya gimana. Ya, tuh. Arti tegas. Artinya apa? Bahwa saya berbuat ketika ngajar anak huruf hijaiyah, abjad, dengan hati minta kepada Allah Ta'ala. Apakah tidak jadi pahala? Sesuai dengan akidah yang benar, jadi pahala saudara. Karena niat, innamal a'malu binniyat, al-umur min maqasidiha. Gitu. Sehingga kalau tidak jelas, maaf ya, hanya maaf. Saya kalau ngomong sudah urusan yang ada angkanya itu kadang-kadang seperti gimana mau ngomong. Kalau yang sekedar gaji, apresiasi, kan di sini pakai istilah apresiasi ya, Ustaz Imam ya, apresiasi. Ya. Rugi saudara, rugi. Ya. Dan kita sudah nyeburnya di sini. Kecuali nanti barangkali antum diterima di Freeport bareng sama orang Papua Timika sana, kakak, saudara datang ke sana, kakak. Tinggal saya jedotin kepala kakak gitu ya. Itu. Iya, saya ngomong begini bukan sekedar hiburan, enggak menghibur saudara supaya tidak ada demi Allah. Tapi apa? Supaya tidak rugi. Itu saja saudara. Makanya akidah, akhlak ibadah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana itu diterapkan selama 24 jam. Ya. Kalau benar pemahaman taksir dalam beragama, maaf, dosa bisa jadi pahala. Coba dosa jadi pahala. Kenapa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus dalam dosanya. Sementara dia sadar, dia tahu, langsung tobat. Tobat ibadah bukan? Pahala bukan? Dosanya dihapus, dapat pahala. Jadi bisa jadi Allah kasih kesempatan dia dapat pahala dengan dosa yang diperbuat. Dia sadar, diberikan kesadaran. Ya, sehingga apa? Kalau gak berdosa bisa saja dia sombong dengan ibadahnya. Bisa jadi sombong, tapi jangan jadikan kesempatan. Kalau gitu saya tak berdosa. Itu namanya orang bahlul. Ya, saudaranya Bahlil. Ya, itu para jemaah. Nah, artinya apa? Dengan taksir, dengan akidah, pemahaman, ibadah, akhlak yang benar, semua yang kita kerjakan, terutama di sini misalnya. Ya, terutama di sini itu tidak rugi dunia dan akhirat. Ya, itu. Baik, selanjutnya adalah keutamaan belajar akidah. Ya. Pertama adalah tentu saja al-iqtida birrusul fi ta'limin nas al-aqidah qabla al-amal. Pertama adalah mengikuti para rasul, mengajari manusia dengan akidah sebelum amal. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami mengutus, ya, yaitu pada masing-masing umat seorang rasul agar mereka anibudullah, menyembah Allah saja dan meninggalkan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Bahkan dalam Al-Qur'an surat atau ayat pertama kali yang ada perintah tauhid dan larangan syirik, Al-Fatihah tidak ada perintah, ya, secara zahir. Baru Al-Baqarah ayat berapa? 20 dan 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu perintah tauhid agar menyembah pada Allah. Dan di ayat 21-nya apa? Apa?
Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan jangan jadikan tandingan untuk Allah. Itu jangan lakukan kesyirikan. Ini ya, itu perintah. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-aqidatu awalan, akidah pertama kali. Karena itu merupakan perintah Allah kepada para anbiya, kepada para rasul untuk mengajak kepada tauhid. Termasuk juga ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ya. Awwalu ma tadahum ila an yuwahhidullah, ya. Awal pertama kali kamu seru pada mereka adalah agar mereka menyembah Allah saja, mengesahkan Allah, ya. Dalam hadis Abdullah Abbas dari Imam Bukhari, ya. Falyakun awwala ma tad'u ila an yuwahhidullah ta'ala. Jadi ini mengikuti Rasul juga para sahabat. Ya. Yang kedua, tasfiyatu aqidatina min syawaibil bid'ah wasyirki. Membersihkan akidah kita dari kotoran syirik dan bid'ah. Wa salamatul 'abdi minal kufri wasyirki aslun najah minan nar. Dan selamatnya hamba dari kekufuran dan kesyirikan merupakan aslun najah minan nar, pangkal keselamatan dari neraka, ya. Ini membersihkan akidah kita dari syirik dan perbuatan bid'ah. Itu merupakan juga wujud dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tolong nanti kalau sudah break, ya. Kayaknya sudah break, ya. Iya. Udah jadi. Baik, ya kita rehat dulu. Ya mudah-mudahan waktu juga bisa nanti. Yang pasti secara global sudah saya sampaikan, namun perinciannya mudah-mudahan bisa nanti kita lanjutkan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, demikian tadi sesi pertama dari materi daurah ilmiah kita. Untuk itu selanjutnya kita akan break, rehat sejenak. Kepada Bapak Ibu guru silakan, di luar ada kopi break. Selama kurang lebih 15 menit ke depan kita rehat dan insya Allah akan dilanjutkan kembali dengan sesi kedua. Terima kasih.